pagi? Masih semangat belajar? Jadi pada kesempatan hari ini saya sebagai salah satu sahabat belajar di Provinsi NTB akan mensosialisasikan tentang rumah belajar. Kita perhatikan layar di depan. Ketika pertama kali melihat gambar ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Gambar apa? Mandalika. Di mana sirkuit itu? Mandalika itu di mana? Di Lombok Tengah ya. Dari mana kalian tahu ini sirkuit Mandalika? Dari? Lihatnya di mana? Sebelum saya tampilkan ini kalian pernah lihat atau belum? YouTube. Oke. Tetapi yang membuat Lombok ini menarik bukan hanya sirkuitnya. Sebelum ada sirkuit Mandalika, Lombok itu sudah punya daya tarik tersendiri. Kira-kira yang menarik dari Pulau Lombok selain sirkuit Mandalikanya, ada yang tahu? Wisatanya apa? Pantai, apalagi? Kalian tahu ini apa? Ya, musik tradisional, gendang pelik, perisean, nongkolan. Nah, kalau ini sebelum kalian lihat dari foto yang saya tampilkan, kalian dilihat dari mana? Tahu dari mana? YouTube, internet. Ya, sudah jelas. Ini objek wisata baru yang ada di Pulau Lombok, yaitu di Pantai Mandalika. Lombok itu punya daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah wisata yang menampilkan kearifan lokal atau yang membuatnya berbeda dengan daerah lain. Seperti tadi, perisean. Ada nggak di Jawa perisean? Nggak ada. Di Kalimantan ada nggak? Nggak ada. Di Papua? Nggak ada. Semua informasi yang tadi kita tahunya dari mana? Dari internet. Apa manfaat internet menurut kalian? Ini, apa yang membuat pariwisata Lombok banyak dikenal oleh masyarakat global? Orang luar Lombok, orang luar Indonesia tahu ada perisean, itu ada yang memposting, ada yang mengirimnya. Lewat apa? Yang namanya internet. Yang kalian lihat di depan seperti Facebook, kemudian YouTube. Pernah nggak kalian kepikiran untuk memanfaatkan internet itu untuk proses belajar? Saya belum tahu apa itu gambar ilustrasi, kemudian kalian cari di internet. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Biasanya carinya di mana? Lewat apa? Lewat Google. Agar apa yang kalian cari itu terstruktur dengan baik atau sesuai dengan materi apa yang diajarkan di sekolah, itu Kemdikbudristek membuat portal yang namanya Rumah Belajar. Jadi bisa kalian akses, silahkan kalian klik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, akan muncul laman atau halaman web seperti ini. Kalau kalian sudah membuka situsnya atau portalnya, kalian bisa lihat di sini. Singkatnya, Rumah Belajar itu menyediakan referensi untuk proses belajar mengajar. Bukan hanya untuk siswa, tapi untuk guru juga. Mulai dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SMA atau SMK. Di sini ada 4 fitur utama. Nah, pertama yang namanya kelas maya, kemudian yang kedua namanya sumber belajar, kemudian yang ketiga itu bank soal, dan yang keempat laboratorium maya. Yang ingin saya lebih tekankan di sini adalah fitur utama dari rumah belajar, yaitu sumber belajar. Di sumber belajar ini kalian bisa mencari video yang kaitannya dengan materi yang kalian cari. Tinggal kalian masukkan saja di sini di kolom pencariannya. Misalnya saya cari IPA. Nah, akan muncul banyak video yang kaitannya dengan mata pelajaran IPA. Itu bisa kalian cari materi-materi yang misalnya di buku paketnya belum lengkap. Di sini bisa kalian pilih apakah dia konten web. Tinggal kalian akses, kemudian klik sumber belajar, akan banyak seperti ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, siapa nama lengkapnya? Ya, Niza Maulida. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Portal rumah belajar harus punya akun atau tidak? Portal rumah belajar ini, kalau kalian ingin mengaksesnya tidak harus punya akun. Jadi bebas seperti kalian di search engine lainnya, misalnya seperti di Google, bebas.
Ada lagi selain yang ditanyakan tadi oleh temannya? Ya silahkan Aditya, apa yang ditanyakan? Saya Pak Guru, buat akunnya gratis atau bayar? Untuk buat akunnya apakah gratis atau bayar? Buat akunnya gratis. Jadi yang perlu kalian siapkan hanya akses internet saja. Itu yang penting. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Ketika ada video pembelajaran seperti ini, kalian bisa mempelajarinya kapan saja. Bisa kita lihat. Nah, di sini ya kita akan mempelajari gambar ilustrasi. Ini kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajarannya agar HP yang kalian miliki itu bukan hanya untuk bermedia sosial saja, bukan hanya untuk TikTokan atau YouTube, tapi bisa kalian manfaatkan untuk proses belajar. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru kalian. Nah, termasuk saya ya cari referensinya juga di rumah belajar ini. Tapi yang lebih banyak yang saya aplikasikan atau yang saya gunakan adalah sumber belajar. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, setelah ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan di bawah buku paketnya.